Berikut saya jelaskan hubungan kegemburan tanah di daerah perakaran dengan kecukupan nutrisi bagi tanaman. Kita memberikan pupuk nitrogen seperti urea, ZA maupun N yang dikandung pada pupuk NPK. Tidak bisa langsung dimakan atau dijerat oleh tanaman. Nitrogen harus dirubah menjadi nitrit, di mana akan menghasilkan atau mengeluarkan ion nitrogen. Baru nitrit akan dirubah menjadi nitrat oleh bakteri nitrobakter. Setelah itu baru nitrat bisa diserap oleh akar, di mana akar akan melepaskan kation hidroksid, dan kation hidroksid akan bereaksi dengan ion hidrogen sehingga terbentuk H2O atau air. Itu seperti kita gambarkan tanaman liar yang tanpa pernah kena air seperti kaktus di padang pasir, tapi tetap bisa tumbuh dikarenakan di dalam proses nitrifikasi itu menghasilkan air, yaitu H2O. Itu apabila tanahnya mengandung oksigen yang cukup, di mana tanah yang mengandung oksigen itu harus gembur seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Jadi syarat utama proses nitrifikasi yaitu pupuk-pupuk nitrogen bisa diambil oleh tanaman apabila mengandung oksigen, di mana tanah yang mengandung oksigen itu harus gembur, tingkat kegemburannya harus cukup. Apabila tidak gembur, maka kandungan oksigen tidak mencukupi untuk proses nitrifikasi yang lengkap, sehingga kation hidroksid juga tidak terjadi, maka pembentukan H2O atau air juga tidak bisa terjadi. Dan dampak negatifnya atau dampak yang menurunkan kesuburan tanah adalah ion hidrogen yang semakin bertambah di dalam air. Dengan bertambahnya jumlah ion hidrogen, maka pH tanah juga akan menurun. Inilah para pemirsa dampak negatifnya apabila kita memberikan pupuk-pupuk nitrogen, akan tetapi kesuburan tanah, terutama kegemburan tanah kita tidak mencukupi, maka dampak negatifnya adalah keasaman tanah akan semakin besar dan tanaman juga kekurangan nitrogen untuk kebutuhan tanaman itu untuk tumbuh, yang biasanya berakibat tanaman itu kerdil atau daunnya menguning. Demikian juga dengan fosfat yang diaplikasi di tanaman tidak bisa langsung diserap oleh akar, atau fosfat tersebut belum tersedia bagi tanaman. Dibutuhkan air dan bakteri pelarut fosfat melalui enzim fosfatasenya. Baru fosfatnya tersedia sehingga bisa dijerat oleh akar. Apabila air kurang atau kekurangan air, maka tidak terjadi fosfat tersedia, sehingga fosfat tersebut terikat di tanah. Inilah pentingnya tanah itu gembur, sehingga bisa menyimpan air lebih banyak seperti tisu, sehingga fosfat yang diberikan melalui pemupukan bisa dijerat oleh tanaman. Jadi ibaratnya kalau tanah itu KTK-nya rendah, pH-nya rendah, keras, maka saya ibaratkan ember bocor. Jadi kalau bocornya besar, ya tingginya tertentu, ya hasilnya juga sesuai dengan saya gambarkan dengan
ember. Untuk itu, Puca Madu saya desain sebagai pupuk hayati majemuk dengan bahan aktif mikroba bervitalitas tinggi yang dapat menggemburkan tanah dengan cepat dan menormalisasi pH tanah mendekati di angka 7, baik untuk tanah yang asam maupun yang basah. Sehingga, dengan aplikasi Puca Madu, maka terkondisi tanah sekitar perakaran menjadi lebih subur. Dengan nilai tukar kation terbentuk optimal yang berakibat ketersediaan unsur hara atau nutrisi yang cukup bagi tanaman untuk tumbuh dan produktif. Untuk itu, saya sarankan bagi sedulur tani semua, apabila sudah menggunakan Puca Madu, saya sarankan untuk mengurangi dosis aplikasi pupuk kimianya di sekitar 50% dari biasanya. Sekian dahulu, semoga konten ini bermanfaat bagi sedulur tani semua. Terima kasih.